Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BP Batam, kembali kami hadir menemani Anda dalam program Ngobras, Ngobrol bareng Humas. Talkshow menyuguhkan informasi seputar Batam yang dikemas dengan obrolan santai. Bersama saya Cindy Claresta, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai PPID BP Batam. Ya Sahabat BP Batam, untuk membahas lebih lanjut mengenai PPID BP Batam, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Kepala Bagian Humas Badan Pengusahaan Batam, Bapak Yudi Haripurdaya. Selamat pagi Pak Yudi, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah, selamat pagi Mbak Cindy, apa kabar juga? Alhamdulillah baik Pak, hari ini sehat-sehat terus ya Pak? Amin insya Allah. Baik Pak, ngomong-ngomong soal Humas nih Pak, di Humas sendiri sebenarnya ada berapa subbagian Pak? Terima kasih Mbak Cindy. Kebetulan saya ditunjuk sebagai Kepala Bagian Humas sejak hampir 2 tahun lalu. Humas ada 3 struktural di level tingkat 4. Pertama di Subag Pengelolaan Informasi, kemudian Subag Hubungan Komunikasi Media dan Antar Lembaga, dan yang ketiga Subag Publikasi dan Dokumentasi. Baik, untuk pengelolaan informasi publik ini Pak, berarti di dalamnya ada PPID ya Pak? Ya. Nah, boleh disampaikan nggak Pak, apa itu PPID? PPID maksudnya adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Jadi PPID BP Batam ini sebagai implementasi dari Amanat Undang-Undang 14 tahun 2008 dan sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010. Nah, PPID BP Batam ini mulai terbentuk pada tahun 2010. Pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 61 tersebut. Kebetulan waktu itu karena PPID kita masih baru ya, jadi baru masih tahap persiapan. Kemudian hingga sekarang ini. Begitu kira-kira Mbak sini. Baik Pak, berarti dibangun masih baru beberapa tahun yang lalu ya Pak? Iya, benar. Pak, jadi bagaimana sih mekanisme dari PPID sendiri Pak? Ya, mekanisme untuk mendapatkan informasi di BP Batam itu ada 2 cara. Pertama, pemohon informasi bisa langsung mendatangi Badan Pengusahaan Batam. Di situ kita sudah mempunyai satu counter khusus untuk pemohon informasi atau masyarakat yang ingin mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Cukup dengan kalau beliau adalah individu atau perorangan dengan melampirkan KTP, dan bagi yang berbadan hukum melampirkan legalitas badan hukumnya. Atau kami juga melayani permohonan informasi dengan sistem online. Para pemohon cukup membuka website PPID BP Batam, yaitu ppid.bbbatam.co.id. Begitu Mbak Cindy. Berarti ada 2 cara ya Pak, bisa datang langsung ke Humas atau melalui online ya Pak? Iya. Jadi siapa saja Pak yang bisa mengajukan permohonan informasi ini Pak? Ya. Tentu saja gini, yang untuk pemohon informasi boleh siapa saja. Yang jelas warga negara Indonesia, kemudian dia harus menampilkan kartu pengenal atau kartu tanda penduduk. Dan tadi di awal saya sampaikan kalau lembaga berbadan hukum dia harus menyampaikan legalitas badan hukumnya. Dan satu lagi yang perlu kami sampaikan bahwa setiap permohonan itu harus mempunyai tujuan yang jelas, karena memang itu sudah diatur di dalam PP 61 dan disebutkan di dalam Undang-Undang 14 tahun 2008 tersebut. Jadi kami harapkan kepada para pemohon informasi bisa menyampaikan tujuan dari permohonan informasi itu untuk apa. Baik, asal mereka menyampaikan dengan secara jelas ya Pak? Iya, prosesnya memang tidak lama. Ketika sesuai dengan aturannya, itu kita akan menjawab, diberi waktu selama 10 hari untuk menyiapkan informasi yang diminta. Namun seandainya informasi yang diminta itu belum kami kuasai dalam waktu 10 hari tersebut, kami belum bisa menyiapkan, kami akan bersurat kembali untuk mohon waktu selama 7 hari untuk menyiapkan informasi yang disiapkan. Apabila kami tidak mempunyai, maka akan menjawabnya bahwa informasi tersebut tidak ada di kami, gitu. Mungkin ada di lembaga lain. Begitu kira-kira Mbak Cindy. Baik Pak Yudi, menarik soal pelayanan di PPID ini Pak. Dalam beberapa tahun terakhir ini, apa saja penghargaan yang telah diraih oleh PPID BP Batam, Pak? Dalam kurun waktu
11 tahun ya, satu dekade ini BPI Batam sudah banyak menorehkan prestasi ya. Awalnya ketika lembaga ini masih bernama Otorita Batam. Nah, kita mulai bertransformasi menjadi Badan Pengusahaan Batam resminya pada tahun 2009. Kemudian awalnya sih kita hanya melakukan tahapan pembentukan amanah dari Undang-Undang 14 tersebut. Belum ada loket pelayanan, hanya langsung melalui Subak Humas waktu itu. Kemudian setelah diadakan evaluasi, mulailah kita membentuk tahapan dengan menyiapkan loket, kemudian menyiapkan strukturnya, kemudian menyiapkan dasar-dasar pendukungnya untuk kelembagaannya. Kita akhirnya berhasil pada tahun 2013 itu mendapat penghargaan nomor 4 secara nasional ya untuk badan publik. Pada di posisi peringkat keempat, waktu itu diserahkan oleh Bapak Wakil Presiden. Kemudian tahun 2014 hingga 2015 kami sempat vakum. Ini dikarenakan ada satu perubahan transformasi terhadap PPD Batam sendiri. Kalau secara kelembagaan BPI Batam sih tetap berjalan, namun ada di PPD Batam ada semacam perubahan yang harus diperbaiki. Jadi kami meminta waktu untuk disiapkan kembali. Tahun 2016 kami mulai lagi melakukan perbaikan setelah ada evaluasi yang panjang. Pimpinan juga sudah memberikan atensi yang cukup besar dengan penyiapan anggaran, kemudian penyiapan SK bagi susunan PPID-nya, dan kami masuk di posisi ke-6. Posisi ke-6, tapi itu sudah cukup bagi kami, sudah cukup upaya yang baik karena memang kita mulai dari nol lagi. Betul. Kemudian tahun 2017, 18 sampai dengan 19 itu, 17-18 kita berada di posisi, pernah di posisi peringkat pertama ya untuk lembaga publik non struktural. Tahun 2016 kami berada di posisi menuju kategori informatif. Kategori menuju informatif bersama beberapa lembaga badan lain seperti KPK dan Ombudsman ya, tapi itu sudah cukup baik saya pikir, karena memang waktu itu ada semacam perubahan tuntunan dari yang tadinya kita harus berubah ke non digital ke digital. Nah, itu yang kemudian kita evaluasi. Kemudian tahun 2020 alhamdulillah kita masuk ke kategori menuju kategori informatif untuk lembaga pemerintahan non struktural. Dan ini akan terus kita kembangkan karena memang ini itu sudah dengan konsekuensi kita punya predikat informatif, tentu harus ada konsekuensi yang besar ya, bahwa harus memang benar-benar kita menunjukkan bahwa badan publik inilah mampu mengelola pengelolaan informasi secara baik. Demikian. Baik Pak, berarti dari penghargaan ini kita harus tetap memperbaiki dan juga mempertahankan gitu ya Pak? Ya, ini karena memang sudah jadi tuntutan dari penghargaan yang sudah diberikan oleh pemerintah, khususnya Komisi Informasi, kita harus bisa lebih mempertanggungjawabkan kategori ini gitu. Betul. Jadi tentu kita harus memperkuat PPD kita dari berbagai sisi. Saya kira itu. Baik Pak. Untuk ngomong-ngomong soal inovasi nih Pak, apa sih inovasi yang dilakukan oleh PPID BPI Batam saat ini, dan apakah ada rencana ke depannya untuk inovasi tersebut Pak? Ya, inovasi terus kita lakukan ya dengan terkait PPID ini, dengan kondisi pandemi COVID seperti ini. Jadi mau tidak mau kita harus mencari terobosan baru. PPID BPI Batam sudah melakukan beberapa inovasi di tahun 2020, yaitu dengan memperbanyak informasi melalui berbagai platform, baik secara online, kemudian melalui kegiatan program Ngobras, kemudian media sosial. Jadi kita informasikan seperti itu biar secara masif, dan kita juga
mengembangkan kemampuan SDM-nya. Jadi kita banyak meng-hire talenta muda untuk bisa mengelola informasi dengan baik ini. Itu yang di bidang untuk pelayanan online ya. Kemudian kita juga memperkuat website kita dengan mengenai desain terhadap website PPID Batam. Dan sekarang mungkin sudah berjalan lancar ya. Jadi mudah-mudahan bisa lebih baik. Oke Pak, jadi website dan juga medsos kita ini sekarang udah berkembang pesat ya Pak? Ya alhamdulillah, jadi mudah-mudahan ini website ini bisa diakses oleh masyarakat luas. Karena memang Badan Publik PPI Batam ini kan peran dan tugasnya pengembangan kawasan Batam ya, kawasan khusus Batam. Jadi saya pikir Batam ini sudah sangat familiar, terkenal di Indonesia, baik di kawasan regional maupun nasional. Jadi orang tahu itu Batam. Jadi orang ingin tahu bagaimana sih PPI Batam ini seperti apa. Jadi website ini adalah satu sarana yang untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi. Nah, kita maka itu buatkan satu wadah EPPD ini untuk bisa lebih cepat diaksesnya gitu. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Baik, ngomong-ngomong soal media sosial nih Pak. Di media sosial BP Batam tuh informasi apa saja sih Pak yang disampaikan? Ya, secara berkala kita menyampaikan beberapa informasi mengenai perkembangan kinerja BP Batam. Di semua unit kerja. Jadi ada beberapa informasi mengenai perkembangan investasi, pendapatan BP Batam dari beberapa unit usaha, dan juga informasi awal tentang program-program kerja BP Batam, dan juga hasil dari kinerja BP Batam kita memanfaatkan medsos untuk penyebaran informasinya. Baik Pak, terakhir nih Pak, harapan Bapak dengan kehadiran PPID BP Batam untuk masyarakat di Batam dan Indonesia tentunya. Ya, kami mengharapkan bahwa PPID BP Batam bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Jadi kita mendapatkan kategori menuju informatif bukan merupakan satu tujuan utamanya, tapi bagaimana kita bisa mengimplementasikan amanah dari Undang-Undang 43 2008 tersebut. Karena memang tanggung jawab ini sudah disebutkan di dalam undang-undang tersebut, itu harus mendapatkan satu perhatian dari pimpinan Kepala Batam khususnya untuk bisa menjalankan amanah undang-undang tersebut. Tahun ini kita harapkan ada semacam dukungan kuat dari pimpinan BP Batam dalam Kepala Batam untuk bisa mendorong kami yang ditugasi sebagai pengelola informasi ini bisa bekerja lebih baik. Saya kira itu, Mbak Cindy. Baik. Terima kasih nih Pak Yudi atas waktu dan informasinya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk sahabat BP Batam tentunya Pak Yudi. Baik sahabat BP Batam, dengan berakhirnya bincang-bincang kita kali ini, saya Cindy Claresta beserta kru yang bertugas pamit mohon undur diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Badan Pengusahaan Batam. Sampai jumpa di episode Ngobras selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.